Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang dan saya sendiri Nurul Mahatina sebagai moderator dan Cinta Jahara, Aulia Pratiwi, Irmawan, dan Gaji El Gipari. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu proyek sistem informasi yang ada di KP, dan selanjutnya mengenai materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang roadmap atau susunan dari program yang telah kami rancang dari kelompok 5. Seperti yang teman saya sebutkan sebelumnya, kami di sini merancang sistem informasi yang digunakan di kafe. Nah, sedikit saya informasikan. Di dalam sistem ini atau dalam program ini kami menggunakan list, kemudian dictionary, ada fitur search, fitur sort, dan lain sebagainya. Tapi untuk yang paling utama di sini sebagai tugas ujian akhir semester dari Bapak Sahren pada mata kuliah struktur data adalah menulis menu search dan menu sort. Nah, di sini kami menambahkan beberapa lagi menu untuk menyempurnakan dari program yang kami rancang. Di sini sebelum memulai semuanya, kami membuat kelas cafe untuk membungkus ke semua dari program kami atau codingan kami agar bisa berjalan. Di sini ada list yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada menu untuk menampilkan menunya yang ada di dalam list. Kemudian ada cari menu untuk mencari, dan juga ada sort menu untuk mensort menu apa yang ingin, semisal di sort menu menurut nama atau menurut harga, nanti akan di sort oleh program kami. Dan kemudian di sini ada pilih menu. Jadi yang paling utama di sini adalah kami membuat sistem informasi yang ada di kafe dengan catatan, yaitu user atau pelanggan itu dapat memilih menunya sendiri dan langsung membayar, tidak perlu menggunakan karyawan ataupun yang lainnya. Jadi di sini ini adalah program-program atau pilihan-pilihan menu yang telah kami siapkan. Ada untuk antrian kafe di mana pelanggan memasukkan namanya, kemudian ada tampilkan pesanan, dan ada juga kami menambahkan karyawan mode di mana di sini karyawan ini hanya bisa diakses oleh karyawan atau ketika dipilih saja, di mana di pilihan karyawan mode itu berisi untuk menambahkan menu, untuk absensi karyawan, untuk melihat absensi, dan untuk menambah karyawan, dan yang terakhir adalah kembali ke menu utama. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai roadmap program kami. Mungkin implementasinya nanti akan saya tampilkan, akan saya jelaskan kembali di akhir ketika semua sudah menjelaskan. Mungkin cukup sekian dari saya. Akan dilanjutkan kembali oleh teman saya untuk menjelaskan mengenai menulis yang ada di dalam program kami. Kepada teman saya persilahkan. Terima kasih, saya ambil alih. Di mana saya akan menjelaskan mengenai struktur program kami, yaitu list atau dictionary, di mana list ini akan menyimpan data dari program kami. Data tersebut memiliki value sebagai berikut. Contohnya seperti ini, ID, di mana berisikan angka seperti 1, 2, 3, dan nama yang berisikan Americano, cappuccino, air mineral, dan sebagainya, seterusnya. Dan harga yang akan diisikan oleh angka,
Dan kami juga memiliki 3 kategori, yaitu minuman, makanan, dan snack. Dan hasil dari kode tersebut, pengimplementasiannya, jika saya menekan angka 1 di mana akan menampilkan menu. Di sini akan ditampilkan menu dari kafe tersebut, kafe kami, yang dimana sudah terpisahkan oleh berbagai kategori yang saya sebutkan tadi. Kategori minuman yang akan berisi minuman, dan kategori makanan yang akan berisi makanan, dan kategori snack yang akan diisi oleh snack. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem search yang ada dalam project kami. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa arti dari search. Search adalah elemen implementasi atau algoritma yang dirancang untuk mencari data, elemen atau informasi tertentu dari struktur data, file atau database yang digunakan dalam program Python. Sistem pencarian ini dapat diterapkan dalam berbagai cara tergantung pada jenis data yang sedang dicari, seperti pencarian teks, angka, atau objek tertentu. Ada beberapa jenis search di Python. Yang pertama itu ada linear search, terus yang kedua ada binary search, yang ketiga ada pencarian string atau substring, yang keempat ada pencarian di struktur data, dan yang kelima ada pencarian dalam file. Terus yang terakhir itu kalau nggak salah ada library pendukung. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kode yang sudah kami buat. Fungsi cari menu dipanggil dengan objek self sebagai argumen. Kode meminta pengguna untuk memasukkan nama menu yang ingin dicari. Kode memfilter daftar menu atau self menu dan mencari menu yang nama menunya itu mengandung kata kunci. Jika menu ditemukan, maka kode akan menampilkan daftar menu yang ditemukan. Jika tidak ada menu yang ditemukan, maka kode akan menampilkan pesan atau menu tidak ditemukan. Di sini juga saya akan mengimplementasikan dari kode yang sudah kita buat. Dimana jika kita ingin mencari menu, kita memiliki kode rahasia, dimana jika kita memasukkan angka 99, kita bisa men-search atau mencari menu yang kita inginkan. Dengan cara kita ketik aja tuh menu apa yang kita mau, misalnya seperti kita cari teh hijau, kita cukup ketikkan teh aja, terus kita enter dan akan keluar hasil pencariannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang sort menu atau menyusun, print atau end menu sorting, print atau satu urutkan berdasarkan nama, print dua atau dua urutkan berdasarkan harga, GRI pilihan input atau pilihan opsi atau 1, 2, if pilihan 1, select menu sort atau membeda nama, urutkan berdasarkan nama. Setelah mengurutkan berdasarkan nama, perbarui ID mencocokkan urutan baru. For index item in input, select menu select menu start 1. Item atau ID index, perbarui ID berdasarkan urutan. Print atau menu berhasil diurutkan berdasarkan nama.
LV pilihan 2. LV pilihan 2. Select menu short atau kai lembada pada es harga. Urutkan berdasarkan harga. Setelah mengurutkan berdasarkan harga, perbarui ID untuk mencocokkan urutan baru. For ident item in enroute atau select menu start 1. Item ID index atau perbarui ID berdasarkan urutan. Print atau menu hasil diurutkan berdasarkan harga. C. Print atau pilihan tidak valid. Expect value error. Print atau input tidak valid, masukkan angka 1 ke 2. Sekian penjelasan saya akan kembalikan ke moderator. Mas Toko mana deh? Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Selanjutnya materinya akan saya lanjutkan oleh teman saya. Udah habis itu? Tidak. Kirim video. Ini dimatikan? Matikannya? Oke, selanjutnya di sini saya akan mengimplementasikan keseluruhan hasil dari pembahasan materi atau pembahasan materi tentang project atau menu-menu yang ada di dalam project kami ini. Untuk di sini yang pertama kali dapat ditampilkan adalah ada 4 pilihan menu, yaitu untuk yang pertama adalah menampilkan menu yang ada di dalam cafe. Yang kedua adalah untuk opsi memilih menu. Kemudian yang ketiga ada untuk karyawan mode, dan yang keempat ada untuk keluar dari program. Nah, mohon maaf sedikit, mungkin pilih opsinya belum saya ganti untuk menjadi 4, 1 sampai dengan 4. Oke, untuk yang pertama adalah opsi untuk menampilkan menu. Kita tekan 1. Nah, ketika menampilkan menu, kita milih opsi menampilkan menu, maka akan menampilkan keseluruhan menu yang ada di dalam cafe atau yang ada terdaftar di list yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah opsi kedua untuk memilih menu. Nah, di sini pelanggan diminta untuk menambahkan pesanan. Ada 2 opsi, yaitu untuk menambah pesanan dan untuk kembali ke menu utama. Kita akan pilih menu pertama, opsi pertama. Nah, di sini pelanggan disuruh atau diperintahkan untuk memasukkan nama. Misalnya saya akan masukkan nama saya, Gazi. Nah, di sini ada tertulis memproses pelanggan dengan nama saya. Kemudian ada selamat datang di event cafe dan silakan pilih menu. Nah, di sini nama cafe kami adalah event cafe, kami menentukan namanya. Kemudian di sini kita disuruh untuk pembeli atau pelanggan disuruh untuk memasukkan mau memesan apa. Misalnya memesan minuman, pilih opsi 1, maka akan keluar kategori minuman yang akan ingin dipesan. Jika kita memencet 1 sampai 10, maka kita akan jika kita menekan angka 9, maka dia akan menunjukkan berapa banyak leciti yang ada di menu 9 yang ingin Anda pesan. Ini adalah untuk berapa banyak pelanggan tersebut ingin memesan menu tersebut. Saya buat 2. Oke, kemudian nanti akan keluar output leciti 2x2 berhasil ditambahkan ke dalam pesanan. Oke, selanjutnya mungkin yang kedua atau makanan. Mungkin pelanggan ingin memesan makanan, maka kita tinggal pilih 2.
Oke, selanjutnya adalah misalnya kita akan pilih satu untuk nasi goreng, dan kemudian kita pilih dua nasi goreng kali 2. Kemudian yang ketiga ada snack. Mungkin mana tahu misalnya snack, di sini ada snack, dan kita pilih satu misalnya untuk 2. Oke, dan di sini juga ada menu ketika kita semisal ingin memilih minuman. Nah, di dalam sini saya menambahkan jika kita mengetikkan angka 100, maka menu yang ada di sini akan disort, yang ada di minuman ini akan disort. Saya akan memberikan contoh 100, dan untuk 99 dan untuk mencari menu. Untuk 100 kita akan sort, nah akan masuk ke dalam menu sorting. Di menu sorting ini yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, ada di sort menurut nama dan juga menurut harga. Saya akan mencoba salah satunya, yaitu menurut nama. Maka jika kita kembali untuk memilih kategori minuman, dia telah tersort menurut nama atau menurut abjad dari awalannya. Dan kemudian dan ini berlaku di semua kategori selain minuman, makanan, dan juga snack. Dan jika kita memilih 99 untuk mencari menu, kita disuruh ingin mencari apa. Misal kita akan mencari teh, maka akan keluar menu leci tea di nomor 10 di minuman. Berarti kita tinggal cek 1, kemudian pilih yang menu 10. Oke. Nah, pilih 1. Nah, ketika pelanggan sudah selesai memesan, kita akan menekan angka 0 untuk. Nah, ini adalah masuk. Terima kasih, gaji telah selesai memilih menu, dan kemudian kita akan ditunjukkan pesanan apa yang telah kita pesan di dalam kafe tersebut, dan juga ada jumlah dan juga total harga yang telah dikalikan sebelumnya. Pelanggan bisa mengetikkan Y untuk mengonfirmasi pembayaran dan selesai. Oke, selanjutnya kita akan pilih opsi kedua untuk keluar, dan yang untuk opsi ketiga adalah karyawan mode. Di sini di karyawan mode karyawan bisa untuk menambahkan menu. Misal kita pilih opsi 1 untuk menambahkan menu, silakan masukkan menu baru, misal ikan bakar, dan kemudian suruh masukkan harga, misal 20.000. Nah, di sini kita disuruh untuk masukkan kategori apa. Ikan bakar kan dalam kategori makanan, maka kita akan buat makanan. Maka menu ikan bakar dengan kategori makanan berhasil ditambahkan dengan ID 13. Jika teman-teman ingin melihat menunya kembali, tinggal pencet atau tinggal pilih opsi 5, kemudian pilih opsi 1, maka akan keluar ikan bakar di sini dengan harga 20.000. Yang sebelumnya ketika kita lihat opsi menu di sini masih belum ada ikan bakar, dan ketika sudah kita tambahkan maka akan keluar ikan bakar. Oke, selanjutnya di menu ketiga lagi, opsi ketiga, teman-teman bisa memilih yang opsi kedua, yaitu untuk absensi masuk karyawan. Di sini saya sudah menginputkan atau memasukkan dari karyawan atau anggota kelompok yang ada di kelompok kami ini, yaitu ada 5 orang, ada Gazal Gifari, Nuri Umatina, Irmawan, Aulia Pratiwi, dan juga Cinta Zahra. Misal saya akan untuk absen di nama saya, dan saya pilih, dan di sini juga ada 4 status, yaitu hadir, absen, izin, ataupun sakit. Saya akan pilih 1. Nah, untuk melihat status absensi, teman-teman bisa memilih opsi yang ketiga. Nah, di sini daftar absensi karyawan Gazal Gifari dinyatakan hadir. Nah, jika karyawan membutuhkan bantuan atau tambahan karyawan, maka bisa pilih opsi yang keempat untuk menambahkan. Silakan menambahkan nama, misal saya tambahkan Asep. Maka karyawan Asep berhasil ditambahkan, dan ketika kita absensi maka Asep ada di urutan yang ke-6. Oke.
Untuk karyawan mode mungkin menunya hanya itu saja. Kita akan kembali ke menu utama dan yang terakhir adalah menu keluar 4. Nah, mungkin hanya itu saja implementasi dari kode program atau project yang telah kami rancang tentang sistem manajemen yang ada di kafe. Ketika kita pencet keluar, akan keluar ke dalam kode program. Oke, mungkin cukup sekian implementasi yang telah saya sampaikan. Mungkin akan ditutup oleh moderator. Terima kasih. Silakan kepada moderator, saya persilakan. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.